dia segera ridho kepada Allah. Dan dia yakin bahwa semua ujian Allah pasti baik. Kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hidup dan mati adalah ujian. Allah firman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata liyabluwakum artinya bahwa ini suatu kepastian. Tidak mungkin ada seorang hamba hidup di muka bumi tanpa ujian. Namun sebaik-baik hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dialah orang yang ketika diuji dia segera kembali kepada Allah. Dia segera ridho kepada Allah dan dia yakin bahwa semua ujian Allah pasti baik. Kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Abi Amir sekarang sedang bersama Bang Indra yang baru-baru ini Bang Indra sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya diundang di acara ini yang begitu luar biasa. Ini setelah kejadian di bulan Desember, tepat di tanggal ulang tahun aku nih Pak Ustadz, tanggal 28 Desember. Masya Allah. Tahun lalu ya. Jadi hari itu aku diceritain kejadiannya. Aku bener-bener gak tahu apa-apa, mungkin lupa atau dihilangkan memorinya oleh Allah gitu, gak tahu juga tuh Pak Ustadz. Dan jadinya kalau menurut cerita dari teman-teman tuh, bahwa pagi itu kan itu tepat di hari ulang tahun aku tuh. Nah aku udah datang dari jam 6 pagi, terus entah gimana mungkin aku kecapean atau apa, saya juga gak ngerti. Pokoknya saya dibikin surprise juga gitu. Terus aku ke kamar mandi, itu sekitar 7:30 gitu. Dan ternyata di kamar mandi itu nggak balik-balik nih gitu. Akhirnya dicek lah sama pihak radio, ternyata ada suara ngorok gitu Pak Ustadz katanya. Jadi katanya kalau udah suara ngorok begitu, wah ini takutnya antara pingsan atau jatuh nih gitu. Ternyata setelah dibawa rumah sakit aku dibilangnya adalah ini pecah pembuluh darah di dalam otak. Terus membanjiri mata gitu ke depan. Jadi waktu pas aku melek itu sempat siuman, aku nggak bisa lihat karena ini mata masih tertutup oleh darah, iya gitu. Ini ya kalau boleh dibilang cobaan yang cukup ya buat aku Berat banget juga. ya. Berat juga. Antara hidup dan mati. Betul sekali. Banyak yang bilang seperti itu gitu. Itu kalau nggak golden moment-nya itu ada katanya golden moment, kalau misalkan itu lewat maka ya aku mungkin bisa cacat katanya gitu. Tapi barakallah ya, maksudnya Allah tuh kasih kesempatan yang kedua ini mungkin Pak Ustadz untuk aku lebih ya beribadahnya lebih baik lagi gitu mungkin Pak Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah aku bisa berdiri waktu itu. Dokter juga cukup gembira lah ya melihat kondisi aku. Bang Indra, Ya. ini kan baru ujian Ya, fisik ya, betul. jasmani, rohani lah yang Ya. yang Bang Indra alami. Ya. Selain itu ada ujian apa lagi Bang Indra Ya. alami? Jadi pada saat aku sedang mengalami ini, setelah aku pulang, ya ternyata mungkin aku kena pembuluh darah ini nih, aku masih pusing gitu. Habis operasi itu kan otak juga dioperasi juga ya Pak Ustadz ya, karena bocor pembuluh darahnya. Jadi operasi otak, operasi mata gitu kan, jadi 2 kali operasinya. Jadi nggak tahu kenapa sensitif ya mungkin ya di rumah tuh ya gitu. Jadi ya mungkin ada sedikit konflik dengan istri mungkin gitu ya, yang mungkin saya nggak sabaran atau apa ya. Akhirnya ya Allah berkehendak bahwa saya harus berpisah Pak Ustadz dengan istri saya. Ya pasti ada salahnya juga karena mungkin saya terlalu ada emosionalnya juga pada saat mungkin minta tolong mungkin atau apa mungkin yang
ada keluar kata-kata yang nggak baik mungkin dari diri saya gitu. Akhirnya ya mungkin ini juga qadarullah juga ya, kita jodohnya sampai di sini dulu gitu mungkin Pak Ustadz. Masya Allah. Seperti itu Pak Ini Ustadz. ini belum dari proses kita Penyembuhan. pengen recovery, Iya betul. terus datang ujian lagi, Ya. Bang Indra. Terus Betul. apa yang Bang Indra rasakan menjalani cobaan yang bertubi-tubi seperti ini? Saya hanya bertobat sih sama Allah gitu ya. Mungkin ini perbuatan-perbuatan aku yang mungkin ya Allah gak suka gitu. Mungkin ini dijadikan ya istilahnya saya nggak tahu tuh bahasanya apakah ini cobaan ya, Iya. cobaan dari Allah. Apa yang kita lakukan sebelumnya gitu mungkin Pak Ustadz, untuk kita biar lebih lebih dekat lagi sama Allah gitu. Karena memang dari sini saya juga lebih dekat lagi sama Allah gitu. Lebih banyak berdoa, lebih banyak mendoakan mereka, anak-anak, mantan istriku juga gitu ya. Ya nggak tahu ini apa maksud dari Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah. Ibarat HP, semakin jauh dari operator, semakin banyak masalah. Dia semakin jauh dari antena, akan banyak kehilangan sinyal. Ketika kehilangan sinyal, maka seringkali disconnect. Ketika disconnect, di situ banyak masalah. Bang Indra telah memberikan sebuah kesimpulan dari perjalanan yang Bang Indra lalui, ujian sangat berat, bahwa jangan-jangan aku kurang dekat kepada Allah. Jadi operator kita Allah, begitu. Jadi nggak ada jalan lagi bagi kita. Semakin kita jauh dari Allah, semakin banyak masalah. Kalau ada orang jauh dari Allah, nggak ada masalah, itu namanya istidraj. Sengaja oleh Allah dimudahkan supaya dia nanti oleh Allah disiksa dengan adab yang benar. Ini yang mengerikan. Tapi Allah sayang Bang Indra. Di saat Bang Indra sedikit mulai jauh dari sinyal, jauh dari operator, jauh dari Allah, merasa bahwa ternyata Allah sedang mengingatkan. Makanya dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, Inni uhbulan fabtalihi. Allah perintahkan malaikat, wahai para malaikat, aku sedang mencintai si fulan ini. Uji dia, beri ujian dia, beri goncangan dia, agar dia ingat aku. Itulah dia salah satu rahasia bahwa Bang Indra sekarang telah menceritakan itu. Bang Indra, Ya. itu yang Abi Amir dapatkan, bahwa ternyata Bang Indra subhanallah. Jadi benar Bang Indra sudah begitu dikembalikan kepada Allah, bahwa itulah pemahaman yang benar. Itu mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah ya, sehingga Bang Indra semakin yakin, semakin tenang, dan inilah yang akan membuat Bang Indra semakin berkah insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa rahimakumullah, kita sudah menyimak kisah perjalanan ujian yang luar biasa, berlapis-lapis, berjalan di saat yang sama, dialami oleh Bang Indra. Teman-teman rahimakumullah, tidak ada manusia yang bebas dari ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah akan menguji supaya nampak siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar kembali kepada Allah dan dia melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bang Indra, Ya. ini bahasa ujian Allah ini luar biasa. Bagi Bang Indra, ini yang kesempatan kedua ini. Iya. Dan kemarin sudah antara mati dan hidup lah ya. Betul. Nah, betul. sekarang apa yang Bang Indra ingin lakukan nih setelah usia kedua ini? Mungkin kesempatan ini adalah untuk kita bisa bertobat sama Allah, untuk bisa memperbaiki diri lagi. Karena gak jarang banyak orang-orang yang kayak saya ini malah mereka ya udah dipanggil Allah duluan gitu. Nah ini saya dapat kesempatan yang kedua ini merasa bahwa Allah sayang sama saya. Saya yakin, Abi Amir yakin Allah sedang sayang-sayangi sama Bang Indra. Boleh Bang Indra Ya. pastikan di saat-saat terjepit itu kan
Seorang hamba itu kan berdoa. Ya, betul. Apa yang pernah doa yang pernah Bang Indra ucapkan dengan bahasa Bang Indra mungkin? Ya. Apa yang Aku berdoa kepada Allah bahwa ya Allah angkat penyakitku, ya Allah angkat penyakitku. Yaitu untuk biar mataku ini bisa dapat melihat dengan jelas lagi. Ya Allah, aku selalu minta sama Allah. Terus kemudian juga pada keluargaku mungkin yang saat ini saya nggak bisa melanjutkan pernikahan ini. Bang Indra pegang tangannya? Bang Indra, Abi Amir akan ajarin doa. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, Allah akan bebaskan dari segala macam musibah yang dihadapi. Ucapkan, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ulangi lagi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Insyaallah Bang Indra baca doa ini, dan kata Nabi bahwa siapapun baca doa ini, Allah akan bebaskan dari segala macam kesulitan. Amin. Apapun Allah akan beri jalan keluar. Dan ini saatnya, karena di dalam doa ini ada pengakuan bahwa Allah Tuhanku, aku tidak akan pernah menyekutukannya. Tidak ada makhluk yang pantas aku tuhankan. Semua hanya makhluk yang tidak berdaya. Aku hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bang Indra, mudah-mudahan Bang Indra bisa amalkan doa ini, dan tetap kita teman-teman ya, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah, dan kita mengarah kepada Allah. Tawajuh kita itu Allah, destinasi kita itu Allah. Tidak ada lagi. Tidak ada tugas yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada kewajiban yang lebih penting daripada Allah. Pokoknya kalau sudah urusan Allah, aku utamakan. Nah setelah itu kita tawakal. Kalau sudah tawakal, kita kembalikan kepada Allah. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah, kalau kau bertakwa kepada aku akan memberikan jalan keluar. Tidak kamu sangka-sangka. Dan kalau kau bertawakal kepada aku, cukuplah aku yang akan mengurus kamu. Dan apapun yang kamu inginkan, aku akan sempurnakan. Amin. Itulah janji Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar hidup ini harus bijak. Bahwa semua ujian Allah pasti baik. Jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan seperti yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Allah atas ujianmu, dan aku minta ampun atas dosa-dosaku. Ini doa cuplikan dari doa kunut, tapi ini penting sekali kita ucapkan. Mari kita semua berdoa agar menjelang buka puasa ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hamba-Mu. Kami akan kembali kepadamu. Semua nikmat yang kau berikan kepada kami adalah darimu ya Allah. Kami hanyalah hamba yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa bik. Tidak pantas kami sombong dengan kenikmatan yang kau berikan kepada kami. Tidak pantas kami merasa hebat, merasa tinggi dengan apa yang kami dapatkan. Kami hanya milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Ya Rabb, jika selama ini kami khilaf, mohon kau ampuni. Jika kami menerima ujianmu, tanamkan kepada kami ridho atas ujianmu. Astagfirmu. Jangan sampai di hati kami ada prasangka buruk kepadamu ya Rabb. Ajari kami agar kami bersungguh-sungguh prasangka baik kepadamu ya Allah. Semua yang datang darimu pasti baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.